Ingatlah, dunia hanyalah kehidupan yang singkat. Umur kita paling hanya 60 sampai 70 tahun. Seperti yang beliau Rasul katakan, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Saudara, dengan adanya dakwah kubur ini, dengan adanya gundukan tanah ini, tentu ingat dengan orang tua kita, bukan? Baik orang tua yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Apa yang telah kita perbuat untuknya? Kita terlahir bersimbah darah. 2 tahun kita hisap air susunya. Belasan tahun kita hisap keringat dan tenaganya. Bayangkan ibumu, saudara, sewaktu kecil ibu memandikanmu dengan kedua tangan ibu. Pangkuan ibu sebangkai bantalmu, dada ibu sebagai makananmu. Ibu berjaga semalaman agar engkau bisa tidur. Ingatlah tangisan bundamu saat itu. Rasakan kepedihan hati bundamu saat itu. Kini ketika kau dewasa, bundamu pun merasakan perih melihat buah hatinya membentaknya. Hati bundamu terluka melihat buah hati yang dilindunginya durhaka. Mengapa saat bundamu lemah kau tinggalkan ia demi kepentinganmu? Mengapa kau bentak bundamu saat ia bertutur halus kepadamu? Sekarang doakan ayahmu, ayahmu yang mengazankan di telinga kananmu dan mengkomatkan di telinga kirimu. Doakan ayahmu diberkahi Allah. Ampuni ayah ya Allah. Sekarang umikmu masih hidup, masih sudah wafat. Yang masih hidup berusaha untuk mengumrohkan ibunya, untuk menghajikan ibunya. Bawa ibumu ke Ka'bah, saudara. Bawa ibumu ke makam Rasulullah. Buka rezeki yang hadir, yang punya baik, yang punya niat baik buat ibunya. Allah, ya ampuni Allah, seluruh umat ya Islam, ya Allah. Ya Allah, berkahi Indonesia ya Allah, ya Allah, berkahi Purworejo ini ya Allah, ya Allah, berkahi semua pondok pesantren yang ada di Purworejo ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkahi Majelis Raudhatul Jannah ya Allah, berkahi kepada para pengasuhnya ya Allah, berkahi tempatnya ya Allah. Yo quiero estar contigo. Está conmigo, bum 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 bum, dale cosa rica, bum 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 bum, trae tu amiguita, bum 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 bum, yo quiero estar contigo, bum 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 bum, tú quieres estar conmigo, bum 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 bum, dale cosa rica, mami, 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 oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, segala puja puji lengkap utuh hanyalah milik-Mu ya Allah, bukan milik saya, dan yakin bukan milik saudara-saudara saya yang hadir saat ini ya Allah. Namun jikalau ucapan kami ya Allah, penampilan kami ya Allah, hajat kami ya Allah, semata berharap pujian kepada makhluk-Mu, ampuni ya Allah, amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur
Muhammadin nuril dzati wa sirris sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa qala jaqala lono wong bejijat sekarat nanging banjur taubat iku luwih hebat tinimbang wong pinter nanging keblinger, tinimbang wong ngerti nanging orang nglakoni, tinimbang wong alim kitab nanging natap-natap tambah sambar gelap. Lakuning menungso ora bakal suka yen orang duwe pusaka kuwi tapi dudu kuwi. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustadz wal ustadzah, para cerdik cendikia, alladzina lam yuzkar ismuhum wahidan la tangkusu ta'diman wa takriman, yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Kepada aparat pemerintah baik sipil maupun militer, dari atasan sampai bawahan, alladzina lam yuzkar ismuhum wahidan yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku tercinta, yang saya yakin panjenengan semua adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, amin. Kalau tidak dimuliakan oleh Allah, tidak mungkin panjenengan dikumpulkan ke dalam majelis ilmu ini, saudara. Manusia selalu punya perkumpulan, ahli maksiat punya perkumpulan, penggemar sepak bola punya perkumpulan, narkoba punya perkumpulan, penggemar nyanyian yang sia-sia punya perkumpulan. Alhamdulillah, aku dan kalian juga punya perkumpulan, yang mana saya yakin perkumpulan ini membuat bangga Rasulullah, amin Allahumma. Bapak, ibu, adik-adikku, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla tentunya. Ini perdana kali untuk di Kabupaten Purworejo. Alhamdulillah. Tepangake dalem paring asma Muzammil. Sapunika truka wonten daerah Sumatera, wonten Bengkulu. Alhamdulillah. Niki yang pertama kali. Tentu saudara-saudara penuh dengan tanda tanya. Mengapa kok dakwah dengan cara dikubur? Betul? Dijelaskan boten? Bapak Ibu, berangkat dari rasa keprihatinan saya sebenarnya. Sedikit pahit namun harus saya sampaikan. Terinspirasi ketika Rasul ditanya, "Ya Rasul, apa yang membuat hati keras ya Rasul?" Rasul menjawab dengan jelas, yang membuat hati keras karena terlalu banyak tertawa. Lantas apa ya Rasul yang membuat hati lunak? Ingat dengan kematian. Bapak Ibu, tertawa konotasinya adalah racunnya hati. Bermunculan saudara-saudara saya diundang pengajian,
panitia, tidak sedikit persiapan sampai kadang berbulan-bulan, betul. Disuruh ngaji, malah teng dhuwur panggung guyonan. Kasihan mustami. Sehingga pulang dari pengajian tidak sedikit guyonan itulah yang akan diceritakan. Betul. Padahal ini yang berbicara Rasulullah, yang membuat hati keras karena terlalu banyak tertawa. Betul. Tidak percaya panjenengan, rusak kita punya iman. Betul. Yang kedua, mengapa dengan dakwah kubur? Dulu saya dakwah mimbar, kemudian saya dakwah kubur karena saya pingin Bapak, orang-orang yang tidak biasa datang itu mau datang. Ketika saya dakwah di mimbar dulu, yang datang hanya yang biasa-biasa datang, tapi yang tidak biasa datang berat untuk datang. Padahal dia lonte saudara saya, bajingan saudara saya, pemabuk saudara saya, pokok muslim itu saudara saya. Alhamdulillah, dengan dakwah dalam kubur tidak sedikit Bapak. Bahkan kemarin ketika di Lampung, di Tulang Bawang, minta maaf, non muslim hadir kurang lebih di hadapan 10.000 jamaah. Allah kasih hidayah ketika dakwah dalam kubur, dan beliau minta dibimbing untuk bersyahadah di dalam kubur, di atas panggung. Alhamdulillah. Tentu ada yang bertanya juga, apakah di dalam panas? Betul Bapak, saya saat ini mawon sudah keringetan. Saya ketika acara di daerah Liwa itu mirip di Lampung, mirip dengan Malang. Acara siang hari di Liwa itu kondisinya dingin. Ketika itu akal saya berpikir bahwa nanti enak ini di dalam dingin, tapi yang terjadi di dalam pun tetap panas. Jadi saya teringat nenek-nenek saya dulu kalau ngimbu, meram, mangga dan sebagainya itu selalu di dalam tanah, betul? Cepet matengnya, betul? Mengapa kok saya berani kalau panas dan tidak dikasih lubang udara? Guru saya mengajarkan kepada saya, hei Jamil, panas tidak bisa mendatangkan kematian. Yang membikin kamu hidup bukan udara, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei Jamil, kata guru saya, kamu sudah ada datanya di Lauh Mahfud. Begitu pula panjenengan semua sudah ada datanya di Lauh Mahfud. Kalau semua yang hadir saat ini usianya anggap saja 35 tahun, dan di Lauh Mahfud data panjenengan 60 tahun, satu persatu saya uruk tanah, 10 ton tanah, demi Allah nyawa kita tidak akan putus. Betul? Akal kita adalah makhluk yang lemah, jangan suka mendewakan akal, tapi akal kita diajak beriman kepada Allah. Betul? Begitu pula Bapak Ibu, sebaliknya bergabung pun saat ini, malam ini, semua tukang sihir, semua dukun, semua tukang santet, semua jin berusaha untuk memberhentikan detak jantung saya. Demi Allah tidak akan pernah sanggup tanpa izin Allah. Betul? Ketika di Jakarta saya menyampaikan hal yang semacam ini, saya diingatkan sama teman saya, Mil, kalau menyampaikan jangan kayak gitu. Nanti kalau ada yang ngetes bagaimana? Saya jawab, demi Allah tidak akan pernah bisa tanpa izin Allah. Betul? Mil, di atas langit masih ada langit. Saya jawab lagi, ayo katakan saudara, di atas langit ada Allah. Semua makhluk di atas langit, di bawah bumi, dalam genggaman Allah. Betul? Di atas langit masih ada langit. Kapan teko maring pangeran? Allahu Akbar, ndak teko-teko mang gitu lur. Semoga ini keterangan sedikit bisa menjawab.
apa yang panjenengan mungkin selama ini dengar atau dikira-kira. Bapak, Ibu, saya awali dakwah dalam kubur ini 2006. Alhamdulillah, sangat senang Allah Zat yang Maha Penghubung menghubungkan saya kemarin dengan Ustazah Ita beserta suami. Ketika 2 bulan yang lalu saya diundang oleh beliau Gus Gumilang di Kajoran Magelang. Alhamdulillah, jadi asbab sambung sampai ke sini. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, saya minta Fatihah panjenengan semua, nggih. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah memberikan kelancaran dalam majelis zikrul maut ini. Namun andai kata ini adalah akhir saya dakwah dan saya diambil oleh Allah malam ini, ikhlaskan saja, karena ini raga bukan milik saya, ini milik Allah. Saya tidak pernah pesan hidup di dunia ini, saya dihidupkan Allah. Betul? Sami panjenengan guys semonten ugi. Liridhaillah syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana. Sampaikan mic-nya. Belum matikan. Bapak, monggo panjenengan keluar. Monggo panjenengan keluar. Keluar, silakan di luar area. Pengamanan di luar area kecuali tim. Monggo di luar area di pintu sana. Nah. Hadirin jamaah majelis zikrul maut, mari kita simak dakwah beliau dengan penuh hikmat, dengan arif dan bijaksana. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita semuanya akan yang namanya kematian. Sudah siapkah kita? Cukupkah bekal kita, saudara? Untuk itu mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kita bersama agar selalu ingat akan yang namanya kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai saudaraku, kita semuanya adalah milik Allah, saudara. Kita semuanya adalah milik Allah. Cepat ataupun lambat, kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Untuk itu saudara, mudah-mudahan dengan dakwah beliau ini menjadikan kita ingat akan yang selalu namanya yang kematian. Mari kita iring dakwah beliau dengan zikrullah bersama-sama. La ilaha illallah. Mari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari. La ilaha illallah. Mari. Selanjutnya kita dengarkan kumandang azan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Bapak, Ibu hadirin majelis Zikrul Maut yang dimuliakan Allah. Saat ini, malam ini di depan kita saksikan bersama beliau Gus Muzammil akan ditutup dengan papan, bahkan akan diuruk dengan tanah dan ditabur dengan bunga. Tentunya saudara, kita ingat kepada orang tua kita ingat kepada ibunda kita, ayahanda kita yang sudah meninggalkan kita. Untuk itu saudara, mari dengan adanya dakwah kubur ini, sisa umur kita ini kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Untuk itu, bagi jamaah sekalian, monggo silakan duduk dengan khusyuk, duduk dengan tertib, dengan kekhusyuan, dengan ketertiban kita semuanya. Kiranya Allah memberikan rahmat, hidayah kepada kita semuanya akan mengingat yang namanya kematian. Mari sisa umur kita ini kita ajak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari tanpa terkecuali Allah, Allah, Allah Azza wa Jalla. Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari. Allah.
مولانا يا مولانا يا سميع دعاءنا بحرمات نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Mari. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Mari semuanya. Allah Allah. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari. Selanjutnya untuk penaburan bunga kami mohonkan berkahnya beliau Kiai Haji Mas'ud Yusuf, Bapak Anton, Bapak Kiai Haji Nawawi, Bapak Kiai Haji Khairul Anam. Semoga Bapak, monggo Pak. Monggo Bapak Anton, Bapak Zawawi, ya, monggo. Semoga Bapak, Bapak Zawawi. Monggo, mengingat waktu sudah malam, monggo. Mari kita iring bersama-sama. Subhanallah semuanya. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih. Selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah oleh beliau Gus Muzammil. Waktu kami persilahkan. Sumangga. Astaghfirullahaladzim. 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 Bapak, Ibu, di sini sangat panas, saudara. Gelap.
pasti kita semua akan mengalami. Pompong kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat. Mari hati dan lisan kita istighfar, mohon ampun. Karena bisa saja ini adalah malam terakhir kita, saudara. Karena bisa saja ini adalah hari terakhir kita hadir di majelis ilmu. Ketahui saudara, semua kemaksiatan kita, semua dosa-dosa kita tidak dapat disembunyikan. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Di hadapan anak, di hadapan istri, di hadapan suami, bisa kita sembunyikan semua kemaksiatan kita. Namun di hadapan Allah, demi Allah, tidak bisa kita sembunyikan, saudara. Minta sama Allah kekhusyuan, saudara. Khusyuk. Hati dan lisan kita istighfar, saudara. Ya Rob, bimbing kami semua yang hadir di majelis Dzikrul Maut ini, ya Rob, agar kiranya bisa merasakan nikmat zikir, ya Rob. Hati kami yang keras ini, ya Rob, lunakkan, ya Rob. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Hati dan lisan kita semua berzikir. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Minta sama Allah, ya Rob, berikan kami khusyuan, ya Rob. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jangan hiraukan di kanan kirimu yang tidak khusyuk. Urus dirimu sendiri, saudara, agar bisa merasakan nikmatnya istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara, khusyuk itu bagaikan belajar berenang, saudara. Awalnya terasa sulit, kemudian berenang di tempat yang dangkal dan itu berat, kemudian berenang di tempat yang dalam dan itu lebih mudah. Semakin dalam airnya, semakin mudah berenang padanya. Demikian dan lebih dalam lagi di samudra keagungan Allah. Jika kita masih merasakan sulit untuk khusyuk, maka mulailah dengan mengingat kematian, saudara. Ingat mati, saudara. Ketika tangan-tangan para kekasih mengusung kita dan menurunkan tubuh kita ke dalam lahat dengan air mata kesedihan, tahukah keadaan kita? Seluruh tali pengikat kafan dibuka, lalu wajah dibuka dari kafan, tubuh ditaruh dalam posisi miring menghadap ke kanan, yaitu kiblat. Lalu punggung kita diganjal batu bata agar tubuh tidak terlentang lagi, yaitu tetap miring menghadap kiblat. Dan wajah kita ditempelkan ke dinding kubur agar terus wajah kita mencium tanah dinding kubur yang lembab itu. Lalu kayu-kayu papan-papan ditaruhkan di atas tubuh kita, bersandarkan dinding kubur, menutup seluruh tubuh kita agar tanah tidak langsung menimpa tubuh. Lalu tanah mulai ditumpahkan di atas tubuh kita. Setelah itu kita sendiri di sana dalam kesempitan dan kegelapan, panas, gelap, saudara, sendiri, bukan sebulan atau 2 bulan, bukan setahun atau 2 tahun. Tak bisa curhat,
tak bisa berhubungan dengan siapapun, tak bisa bergerak kemana-mana, tak ada pemandangan, tak ada warna, yang ada hanya kegelapan dan kegelapan, menunggu dan menunggu ribuan tahun sendiri. Yang ditunggu adalah sidang akbar pertanggungjawaban. Harap-harap cemas diselingi putus asa dan penyesalan. Itulah yang terus menghantui kita kelak. Ketika mengingat ini, maka lebur segala kekerasan hati, ia pun mencair dan jiwa terpanggil untuk sujud sambil menangis, mengadu pada Allah jika ingat akan hal itu, karena hanya Dialah Allah yang melihat keadaan kita saat itu. Hanya Dialah yang ada saat itu. Saudara, ingatlah Allah agar Dia Allah tak melupakan kita saat itu dan mengasihani kita yang telah terpujur kaku di dalam tanah lembab ribuan tahun. Astaghfirullahaladzim. 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 Saudara, semakin seseorang memahami hakikat kehidupannya dan merenungkan dari mana ia datang dan bagaimana ia memulai kehidupannya, dan ia mendengar tuntunan ilahi bahwa Allah yang menghidupkannya, Dialah Allah, pemilik diriku dan diri kalian, pemilik nafasku dan nafas kalian, pemilik panca indraku dan kalian. Dialah Allah maha berhak untuk dipuji dan memang paling pantas dipuji, dan tiada yang lebih terpuji daripada yang paling banyak memuji Allah. Manusia yang paling banyak memuji Allah adalah Sayyidina Muhammad. Makhluk yang paling banyak memuji Allah adalah Sayyidina Muhammad. Makhluk yang paling banyak dipuji Allah adalah Sayyidina Muhammad. Makhluk yang paling banyak pengikutnya yang memuji Allah adalah Sayyidina Muhammad. Pemimpin orang-orang yang memuji Allah adalah Sayyidina Muhammad. Saudara, samudra pengampunan ilahi tiada pernah tertutup. Pintu taubatnya memanggil para pendosa untuk sampai kepada pengampunan dan maaf. Maka adakah yang lebih merugi dari yang menolak cinta Allah? Adakah yang lebih hancur lebur kehidupan dunia dan akhiratnya? Tiada berguna melebihi mereka yang menolak untuk dicintai Allah. Adakah kita melakukan apa-apa yang dicintai Allah? Bagaimana keadaan siang dan malam kita? Bagaimana kabar setiap nafas-nafas kita? Bagaimana kabar setiap kalimat yang kita ucapkan? Apakah itu menjawab cinta ilahi atau mengundang kemurkaannya? Atau mengundang kecemburuan Allah? Atau menyakiti perasaan Allah? Saudara, kita selalu mengadu kepada Allah atas kelemahan kita dalam taat. Semoga Allah terus memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk selalu berada dalam keluhuran. Saudara, Nabi kita Muhammad bersabda, maka ketika Allah telah menciptakan alam semesta dan segenap ciptaan, lalu Allah menulis di ars alam yang tertinggi dari semua alam yang diciptakan Allah dengan tulisan, kelembutanku dan kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Maksudnya apa? Yaitu setiap hal yang dimurkai Allah. Bukan tidak ada hal yang tidak dimurkai Allah. Banyak hal yang dimurkai Allah jika kita perbuat. Namun Allah memberi kejelasan pada setiap para pendosa bahwa Allah akan bersabar dan mengampuni serta menyayangi jika mereka mau bertaubat dan kembali kepada kelembutannya. Demikian indahnya Allah, saudara. Ingin memperkenalkan kepada kita, inilah aku Rabbul Alamin yang mempunyai sifat murka, tapi kasih sayangku jauh lebih besar daripada kemurkaanku. Maka mereka yang memilih jalan kemurkaan Allah,
itu salah mereka sendiri saudara. Namun jika ia terjebak dalam kemurkaan Allah sebab perbuatannya, maka ketahuilah bahwa kasih sayangnya lebih besar dari kemurkaannya saudara. Saudara, alangkah indahnya Allah mengenalkan zatnya kepada kita, maka beruntunglah yang memahaminya. Astaghfirullahaladzim saudara. Oh, sangat panas saudara. Astaghfirullahaladzim. 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 Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memanjakan kita. Adakah yang lebih memanjakan kita melebihi Allah? Adakah yang lebih berlemah lembut dan menginginkan cinta kita melebihi Allah? Allah tidak butuh pada setiap hambanya, namun Allah meminta kita untuk mencintainya. Allah melamar kita untuk menjadi hamba yang dicintainya. Hadirin hadirat, lamaran ilahi setiap waktu dan saat mengangkat setiap hamba yang ingin berfikir akan hal ini untuk semakin menaiki tangga-tangga derajat mahabbah, tangga-tangga keluhuran cinta kepada Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Maksudnya adalah seluas-luas kenikmatan yang didapatkan seorang hamba yang beriman dan rindu kepada Allah, ia tetap merasa berada dalam penjara dan kesulitan karena dahsyatnya kerinduannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dahsyatnya rindu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. 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 Saudara, ketika salah seorang sahabat dari kalangan Badui, dari kalangan orang desa, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Insan sampai ayat terakhir. Surat ini lebih banyak menceritakan tentang kenikmatan dan keindahan surga. Maka berkatalah seorang Badui itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah mataku ini akan memandangmu kelak di surga? Engkau sudah menceritakan keindahan surga, tapi apakah mataku ini akan memandangmu di sana? Keindahan surga tidak aku pedulikan, karena jika aku tidak memandang wajahmu, maka percuma aku masuk ke dalam surga." Karena cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam ketika itu ditanya. Dan ia pun mengulang pertanyaannya, "Wahai Rasulullah, apakah mataku ini akan memandangmu kelak di surga?" Maka Rasulullah berkata, "Iya, kau akan melihat aku kelak di surga." Maka orang Badui itu terjatuh pingsan karena cinta dan tangisnya, gembira karena telah dijanjikan oleh sang Nabi kita Muhammad untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Demikian cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang desa ini, orang Badui ini wafat, Rasul pun memanjakannya. Rasul yang menurunkan jenazahnya ke dalam kubur. Lalu Rasul memangkunya. Sesaat kemudian beliau membacakan firman Allah yang artinya, sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan. Maka ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang ini? Dia bukanlah orang yang menonjol di antara para sahabat sehingga kau membacakan ayat ini dan kau sangat memanjakan dia. Apa yang dia lakukan? Perjelas wahai Rasul." Maka Rasul berkata, "Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh
orang itu saat ini sedang diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berkata, aku akan mensucikan dan menyinari wajahmu. Kenapa? Karena cintanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril dan berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya, saudara. Kemudian dia menyeru para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Para penghuni langit pun mencintainya. Maka orang yang paling dicintai Allah adalah Sayyidina Muhammad. Diriwayatkan dalam riwayat yang sangat kuat di dalam sejarah Nabi, ketika seekor unta besar yang mengamuk di Madinah Al-Munawwarah, tentunya jika binatang mengamuk maka ia akan beringas, maka mulut unta itu berbusa karena marah, dan unta itu pun dijerat di dalam suatu kandang. Dilaporkan bahwa unta besar di Madinah mengamuk, maka sampailah kabar kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, tunjukkan aku pada unta itu. Maka sahabat berkata, unta itu dijerat dalam kandang ini wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, bukakan pintunya. Maka sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, unta itu sedang mengamuk dan beringas, nanti ia akan melukaimu. Rasulullah berkata, bukakan pintunya. Semua hewan dan tumbuhan, saudara, semua makhluk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pintu kandang itu dibukakan, unta yang berada jauh dari pintu itu kelihatan sedang beringas, marah matanya dan berbusa mulutnya. Tetapi ketika melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia pun tertunduk-tunduk lari mendekat mencium kaki Rasulullah. Melihat wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah makhluk yang paling indah dari semua makhluk ciptaan Allah, orang yang paling ramah dan tenang, dan unta itu pun tahu bahwa inilah pimpinan seluruh manusia, orang yang paling dicintai Allah. Kita bisa bayangkan seekor binatang yang sedang mengamuk. Mungkin di sini kita bisa melihat hewan seperti kerbau, saudara. Sedangkan unta jauh lebih tinggi daripada kerbau, saudara. Bayangkan, tingginya bisa 2 kali lipat, saudara. Bayangkan saja jika mengamuk, apa buasnya. Dalam keadaan seperti itu, ia berlari tertunduk-tunduk mendekat menciumi kaki Rasulullah. Hilang marahnya ketika memandang wajah Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Panas ini, saudara. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan keluhuran bagi hamba-hambanya yang mau membenahi diri. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berlemah lembut kepada segenap hambanya, sehingga diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ketika seorang yang wafat dan sebelum wafatnya ia taubat kepada Allah, kemudian ia menyesal karena tidak pernah beribadah kepada Allah, maka ia berwasiat kepada anak dan istrinya. Wasiat tersebut, jika ia meninggal, agar tidak dimandikan dan dikafani serta dikuburkan, tetapi bakarlah kemudian debunya, buang di laut sebagian dan buang di darat sebagian. Anaknya berkata, kenapa wahai ayah? Dia menjawab, tidak pantas aku disolatkan dan dikuburkan. Astaghfirullahaladzim. 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 Mengapa ayah sampai sedemikian tadi? Karena dia merasa dia tidak pernah berbuat amal soleh, saudara. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika wafat, ia dihadapkan kepada Allah dan ditanya, mengapa engkau berbuat demikian wahai hambaku? Kemudian ia menjawab, aku malu padamu wahai Allah.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya karena ia malu kepada Allah. Saudara, maka janganlah menunggu sakaratul maut untuk malu kepada Allah. Mulai sekarang malulah. Aku bernafas dan setiap nafas ini adalah lambang cintamu kepadaku, wahai Allah. Setiap detak jantungku adalah lambang kasih sayangmu kepadaku, wahai Allah. Dan sepanjang siang dan malam aku terus berdosa dan berbuat salah, wahai Allah. Maka kemana aku akan mengadu jika tidak kepadamu, wahai Allah. Oleh sebab itu saudara, kita tidak bisa menyembah kepada selain Allah, karena Allah akan murka. Allah ingin kita hanya untuknya, hanya menyembahnya, hanya bersujud kepadanya, karena alam semesta ini miliknya, karena kerajaan jagat raya ini berada di genggamannya, karena setiap detak nafas kita dan seluruh kejadian di alam semesta, putaran langit dan bumi, dan semua kejadian ini adalah dalam pengaturan tunggalnya, saudara. Maka jawablah panggilan-panggilan kesucian ilahi untuk membenahi diri kita, membenahi rumah tangga kita, membenahi keluarga kita, membenahi kerabat kita, teman kita. Singkirkan dari tuntunan-tuntunan yang berpaling dari kebenaran. Jangan biarkan orang lain terjebak dalam kehinaan. Di antara teman kita ada yang terjebak maksiat, yang terjebak berjudi, yang terjebak korupsi, yang terjebak narkotika. Semua itu adalah ladang bagi kita untuk mencapai keridhaan Allah. Selamatkan mereka pada keluhuran, karena dengan hal itu kita akan mendapatkan pahala. Berhasil ataupun tidak, kita tetap mendapatkan pahala. Saudara, banyak keluhan kepada saya. Mengapa orang tua saya begitu jahatnya? Mengapa orang tua saya banyak maksiatnya? Mengapa ayah saya banyak berjudi? Mengapa orang tua saya begitu kerasnya? Dan lain-lain sebagainya, saudara. Saudara, bersabarlah dan terus bersabar. Barangkali buruknya amal mereka adalah ladang ilahi untuk kita, supaya kita bisa mencapai kemuliaan jihad, yang dengan itu taubatnya ayah dan ibu kita ada di tangan kita, saudara. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Abu Hurairah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia menangis saat itu. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Hurairah, engkau datang dengan wajah yang kusam. Apa yang telah membuatmu menangis?" Maka Abu Hurairah berkata, "Ibuku tidak mau makan karena ia tidak mau aku masuk Islam. Jika aku tidak keluar dari Islam, dia tetap tidak mau makan. Wahai Rasulullah, doakanlah ibuku supaya mendapatkan hidayah." Maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah untuk ibu Abu Hurairah." Maka setelah itu Abu Hurairah kembali ke rumahnya, dan beberapa menit kemudian ia kembali kepada Rasulullah dengan wajah yang cerah. Maka Rasulullah berkata, "Wahai Abu Hurairah, kau datang dengan wajah yang berbeda seperti tadi. Tadi kusam, sekarang gembira. Apa yang terjadi?" Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku masuk Islam di tanganku, ya Rasul." Maka Rasulullah berdoa ketika itu, "Ya Allah, limpahkan pengampunan dan rahmatmu kepada Abu Hurairah dan ibunya, dan ampuni serta kasihani juga orang-orang yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya." Maka berkata Sayyidina Anas bin Malik, "Sejak aku mendengar doa itu dari Rasulullah, maka tidak henti-hentinya aku mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu an, karena orang-orang yang mencintai Abu Hurairah dan mendoakan Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah agar disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, semoga majelis zikrul maut ini pada malam hari ini menjadi hujan hidayah buat saudara-saudara kita, buat saudara-saudara kita, buat orang tua kita, buat tetangga kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, yakinlah dengan keyakinan yang sebenar-benarnya bahwasanya malaikat maut yang telah mengunjungi orang lain, sesungguhnya ia sedang menuju ke arahmu. Hanya dalam hitungan tahun, bulan,
minggu, hari, bahkan hitungan menit dan detik, ia akan menghampirimu. Lalu engkau hidup seorang diri di alam kubur. Tiada lagi harta, keluarga, sahabat tercinta. Camkan dan renungkan saudara, gelapnya kubur dan kesendirianmu di dalamnya, sempitnya ruangannya, sengatan binatang-binatangnya, ketakutan yang mencekam dan kedahsyatan pukulan malaikat Israel. Saudara tercinta, ingatlah hari kiamat, hari di mana kehormatan di tangan Allah. Ketika rasa takut mengisi hati, ketika engkau berlepas diri dari anakmu, ibumu, ayahmu, istrimu, dan juga saudaramu, ingatlah kondisi dan keadaan-keadaan saat itu. Ingatlah hari di mana timbangan diletakkan dan lembaran-lembaran amal manusia berterbangan. Berapa banyak amal kebaikan di dalam bokomu, berapa banyak lembaran amal manusia berterbangan. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Ingatlah saudara, ingatlah tatkala engkau berdiri di hadapan Malikul Haqqul Mubin, zat yang engkau berlari darinya, zat yang memanggilmu namun engkau berpaling darinya. Engkau berdiri di hadapannya dan di tanganmu lembaran catatan amal yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula meninggalkan yang besar, melainkan ia mencatat semua perbuatanmu. Maka lisan manakah yang engkau gunakan untuk menjawab pertanyaan Allah ketika ia bertanya kepadamu tentang umurmu, tentang masa mudamu, tentang perbuatanmu dan juga hartamu? Maka kaki manakah yang engkau gunakan untuk berdiri di hadapan Allah? Dengan mata yang mana engkau memandangnya, dan dengan lisan manakah engkau menjawabnya ketika ia berkata kepadamu, hambaku, engkau menganggap remeh pengawasanku padamu, engkau anggap sebagai orang yang paling hina dari orang yang memperhatikanmu. Bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Bukankah aku telah memberi nikmat kepadamu? Lalu mengapa engkau mendurhakaiku padahal aku telah memberi nikmat kepadamu? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Saudara, ingatlah, dunia hanyalah kehidupan yang singkat. Umur kita paling hanya 60 sampai 70 tahun. Seperti yang beliau Rasul katakan, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu. Kalau memang kita menyadari akan hal itu, kira-kira tinggal berapa sisa umur kita di muka bumi yang bisa kita gunakan untuk kebaikan, saudara? Kita perlu perhitungkan dengan matang, karena di akhirat nanti semua akan berlepas diri, saudara. Saudara, apa yang harus kita perbuat? Tidak lain adalah taubat, saudara. Karena taubat adalah pintu untuk menuju rahmat dan ampunan Allah. Tanpa rahmat dan ampunannya, kita akan celaka, kita akan menderita, saudara. Saudara, bukankah seorang Abu Basar, ayah kita semua, Nabi Adam, mengajarkan kepada kita betapa penting maghfirah dan rahmatnya? Ketika sesampainya di bumi Allah, Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi maaf dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Buka hatimu, hai saudara, lihatlah
seorang nabi dan rasulnya pun selalu berdoa kepadanya agar selalu mendapatkan maghfirah dan rahmatnya. Wahai saudara, tentu kita butuh maghfirahnya, bukan? Lihatlah, akhir-akhir ini musibah datang bertubi-tubi, bencana datang silih berganti, tiada henti menghantam negeri ini. Saudara, saudara, maksiat apa yang kau perbuat? Dosa apa yang kau lakukan sehingga bencana datang bertobe-tobe menghantam negeri kita ini? Saudara, tanyakan juga kepada para pejabat di negeri ini. Hei para pejabat, maksiat apa yang kau perbuat sehingga bencana datang menghantam kau punya rakyat? Hei saudara, tanyakan juga kepada para ulama di negeri ini. Hei para ulama, maksiat apa yang selama ini kau biarkan, yang selama ini kau diamkan, yang selama ini tidak kau cegah, sehingga mengundang bencana dari sisi Allah? Dosa apa yang sudah kita buat? Dosa apa yang sudah kita lakukan? Tubu ilallah taubatan nasuha. Tidak mungkin saudara Allah mengirimkan bencana bertubi-tubi kepada suatu negeri yang penduduknya mayoritas muslim, yang banyak habaib, banyak kiai, banyak pondok-pondok pesantren, banyak majelis-majelis taklim, banyak majelis-majelis zikir. Kalau tanpa sebab musababnya, tidak mungkin Allah kirimkan bencana kalau tidak ada sebab musababnya. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini sehingga bencana datang bertubi-tubi. Siapapun yang berbuat maksiat di negeri ini, dari pejabat sampai rakyat, dari ulama sampai santri, mereka semua ikut menanam andil di dalam mengundang bencana dari sisi Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara, mari kita bermuhasabah sambil hati dan lisan kita beristighfar pada Allah. Barang siapa beristighfar akan dihapus kejelekannya dan diangkat derajatnya, akan dilapangkan rezekinya, akan mendapatkan ketenangan batin, serta dihapuskannya dosa dan kesalahan, dan dimudahkan dalam segala urusan. Mari fakulu jami'an astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Mari semua istighfar, hati dan lisannya istighfar. Al-azim astaghfirullah, al-azim astaghfirullah, al-azim astaghfirullah, al-azim astaghfirullah. Saudara, tidakkah kau ingat siapa yang menciptakan dunia? Tidakkah kau ingat siapa yang mengizinkanmu berhasil bertahan hidup di alam rahim? Tidakkah kau ingat itu semua? Lantas mengapa kau melupakan Allah di saat Dia mengunjungimu? Lantas mengapa kau meninggalkan syariat Allah? Lantas mengapa kau tinggalkan perintah Allah? Lantas mengapa kau tinggalkan kewajibanmu? Sungguh saudara, hatimu akan hancur bila cintamu ditolak oleh kekasih yang kau cintai. Lantas kau pun tak bersemangat menjalani hari-harimu. Sakit di hatimu akan terus terasa saat kau teringat kekasihmu itu. Maka duhai saudara, renungkanlah di saat kau menghadap Allah dengan amalmu yang banyak, dengan zikirmu, dengan salatmu, dengan sedekahmu, dengan dakwahmu, dengan puasamu. Namun ternyata di saat itu satu-satunya zat yang kau harapkan ciptaannya, kau harapkan cintanya, saat itu menolakmu. Bayangkan jika Allah menolak segala amalmu, lantas kepada siapa kau akan mengadu?
Kepada siapa kau akan bernaung jika Sang Maharaja sudah menolak persembahanmu? Sungguh saudara, penolakan yang paling menyakitkan hati adalah penolakan dari Sang Pencipta, penolakan dari Allah. Hatimu akan hancur ketika mendapatkan keputusan bahwa kau ditolak oleh Allah. Kau akan merasakan sakit hati terparah yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Sakit hati yang akan berlangsung selamanya. Sakit hati yang tidak berujung. Sakit hati yang tak akan pernah sembuh. Kau akan menyesal mengapa kau tidak menyambut cinta Allah di sepertiga malam terakhir. Mengapa kau tidak sambut cinta Allah di waktu sahur yang mulia? Mengapa kau campakkan cinta Allah dengan kesibukan-kesibukan duniawi? Ya Allah, terimalah cinta kami ya Allah. Saudara, dengan adanya dakwah kubur ini, dengan adanya gundukan tanah ini, tentu ingat dengan orang tua kita, bukan? Baik orang tua yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Apa yang telah kita perbuat untuknya, ingatlah wajahnya. Ingatlah wajahnya. Lihatlah kasih sayangnya. Lihatlah ketulusannya. Hadirkan wajah ibu saat ini, baik yang masih hidup atau yang meninggal dunia. Hadirkan wajah ibu saat ini, mohonkan ampun untuknya. Lihatlah saudara, berbulan-bulan kita menghisap darahnya. Dalam kandungan berdiri solid, kita terlahir bersimbah darah. 2 tahun kita hisap air susunya. Belasan tahun kita hisap keringat dan tenaganya. Bayangkan ibumu saudara, kemarin kita baru saja membuat beliau menangis, melawannya, membantah perkataan beliau. Sewaktu kecil ibu memandikanmu dengan kedua tangan ibu, pangkuan ibu sebagai bantalmu, dada ibu sebagai makananmu. Ibu berjaga semalaman agar engkau bisa tidur. Ibu susuri siang hari dengan keletihan demi kebahagiaanmu. Dambaan ibu tiap hari adalah melihatmu tersenyum. Dan idaman ibu setiap saat adalah engkau meminta sesuatu yang ibu sanggup lakukan untukmu. Lihatlah saudara, betapa indah masa-masa naungan bundamu. Ia pertaruhkan nyawanya demi kelahiranmu. Dengan perasaan harap-harap, cemas dan sakit, kelahiranmu disambut dengan senyum bundamu. Bundamu mendekapmu. Ia meneteskan air mata saat kau dilahirkan. Ia begitu bahagia saat menatap wajahmu pertama kali di pangkuannya. Senyumnya begitu tulus. Bundamu mendekapmu setiap saat. Kesehatanmu selalu dijaganya. Bunda meneteskan air mata saat tubuhmu panas. Bundamu lemah. Ia khawatir saat engkau sakit. Ia menangis terseduh-seduh melihat sakitmu yang semakin parah. Ia menjagaimu dengan sepenuh jiwanya. Berapapun waktu dan biaya tak ia pedulikan. Bahkan terkadang demi kesembuhanmu, ia bawa dirimu ke puskesmas. Dengan biaya hutang-hutang pun ia lakukan demi kesehatanmu.
Bahkan ia rela menjual apapun yang ia miliki demi kesehatanmu, saudara. Ingatlah tangisan bundamu saat itu. Rasakan kepedihan hati bundamu saat itu. Kini ketika kau dewasa, bundamu pun merasakan perih melihat buah hatinya membentaknya. Hati bundamu terluka melihat buah hati yang dilindunginya durhaka. Mengapa? Hanya karena masalah sepele kau membentak bundamu. Mengapa? Hanya karena keinginanmu yang tak terpenuhi kau mendiamkan bundamu. Mengapa saat bundamu lemah kau tinggalkan ia demi kepentinganmu? Mengapa kau bentak bundamu saat ia bertutur halus kepadamu? Tak ingatkah kau akan belayan cintanya saat kau terlelap tidur ketika kau masih belia? Tak ingatkah kau akan tutur halusnya saat kau berulah dengan kenakalanmu? Tak ingatkah kau akan setiap bulir keringatnya saat ia menggendongmu kemanapun ia pergi? Sungguh saudara, bila kau tidak dicintai bundamu, kau tidak akan menjadi manusia saat ini. Mungkin kau sudah menjadi janin-janin malang yang mati diaborsi. Mungkin kau tidak akan hadir di majlis zikrul maut ini. Lalu mengapa kau tak mau tunduk bersempo di hadapan bundamu? Apakah benar kau mencintai bundamu? Tanyakan pada dirimu, saudara. Surgamu di telapak kakinya, saudara. Kini ingatlah ayahmu, saudara. Hadirkan wajah ayahmu. Tataplah wajah ayahmu. Hadirkan wajah ayahmu. Memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu. Memang ayah tak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kau dalam doanya selalu ada namamu disebutnya. Pelukan ayah mungkin tak sehangat dan seerat bundamu. Karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu, saudara. Dia ingin kau mandiri agar ketika ia tiada kau sanggup menghadapi semua sendiri. Cinta ayah kepadamu sama besar dengan cinta ibu. Maka hormati dan sayangi ayah dan ibumu, saudara. Amalan yang dicintai Allah adalah doa kita kepada orang tua kita. Mari fakulluhu jami'an. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. 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 Astaghfirullahaladzim li abi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saudara, mari kita berdoa. Mari angkat kedua tanganmu. Kita berdoa sambil menyebut nama Allah. Saudara, mari getarkan bibir ketika menyebut nama yang Maha Agung. Faqulu jami'an. Ya Allah, ya Allah. Ucapkan bersama-sama.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tiada akan datang hari kiamat selama masih ada di muka bumi yang memanggil nama Allah. Allah. Ya Allah. Saudara, jika orang-orang yang di dalam kuburnya dihidupkan kembali, bibirnya tidak akan berhenti menyebut nama Allah. Allah. Bibirnya tidak akan mau diam dari menyebut nama Allah. Allah. Ia tidak akan lewatkan satu nafas pun untuk lepas dari menyebut nama Allah. Allah. Dan hari-hari kita penuh dengan dosa dan kesalahan. Salahkah kita bila menyebut nama Allah? Masihkah kita berat memanggil namanya? Adakah ingin berharap darinya surga dan kebahagiaan dunia dan akhirat? Adakah kau inginkan kemudahan dan keluasan dunia dan akhirat? Adakah kau inginkan limpahan rezeki, luas dunia dan akhirat? Adakah kau inginkan kebahagiaan dan sakinah dunia dan akhirat? Nikmati ucapan memanggil nama Rabbul Alamin. Nikmati labal agung ini saudara. Karena inilah seindah-indah yang kita ucapkan. Inilah semulia-mulia yang kita ingat. Inilah seagung-agung yang kita sebutkan. Panggillah namanya dan benamkan seluruh hajatmu dan semua kesulitan dan rintanganmu. Tenggelamkan dalam samudra namanya. Ya Allah. Ayo angkat, tadahkan tanganmu. Ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil jasad wa ala qabrihi fil kubur. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah jasadihi fil jasad wa ala qabrihi fil kubur. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil jasad wa ala qabrihi fil kubur. Wahai Allah, limpahkan salawat kepada roh Sayyidina Muhammad di alam arwah, dan limpahkan pula pada jasadnya di alam jasad dan pada kuburnya di alam kubur. Rabbi, pandanglah jiwa kami. Wahai Allah, tak ada jasad di alam jasad, ya Allah. Wahai Allah, ya Allah, Rabbi, pandanglah jiwa kami. Wahai Allah, tak ada selainmu, ya Allah. Engkaulah yang akan menepis semua serangga yang mendekati tubuh kami. Akan kau jaga tubuh kami yang masuk dalam perut bumi. Engkau mendengar jeritan hati kami yang merindukanmu. Maka dengarlah, wahai yang menciptakan harapan, wahai yang menciptakan segala kerinduan, wahai yang menciptakan keinginan untuk mengadu. Kami lontarkan kalimat yang kini hampir memecahkan kolbu kami. Kami tak mempunyai selainmu untuk mengadu, untuk menolong, untuk memberi, untuk diharapkan, untuk bergerak, untuk bernapas, untuk berucap, untuk bersuara, untuk mendengar, untuk melihat, untuk melangkah, untuk bergerak, untuk berfikir, untuk makan, untuk minum, untuk tersenyum, untuk bergembira, untuk segala-galanya. Tidak ada selain Engkau, ya Rabbi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua yang kami miliki dan yang tak kami miliki adalah milik-Mu. Tubuh kami milik-Mu, ya Rabbi. Makanan kami milik-Mu.
Semua yang kami lihat milik-Mu, semua yang kami dengar milik-Mu, semua yang kami ucapkan milik-Mu, semua langkah kami milik-Mu, setiap nafas kami milik-Mu, setiap detak jantung kami milik-Mu, perasaan kami milik-Mu, kerinduan kami milik-Mu, harapan kami milik-Mu, kesedihan kami milik-Mu, kegembiraan kami milik-Mu. Alangkah indahnya wahai Rabbi, karena Engkau memiliki kami, Engkau menggenggam diri kami, Engkau mengatur kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, Engkau mengayomi kami, Engkau melimpahkan kelembutan-Mu pada kami. Kami merindukan-Mu wahai Allah. Engkau memanggil kami agar kami dekat kepada-Mu wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai yang menciptakan cinta kasih di seluruh kalbu hamba-Nya, Engkau menghendaki kami mencintai-Mu wahai Allah. Wahai yang menciptakan lidah hamba-Nya, Engkau menghendaki kami menyebut nama-Mu wahai Allah. Wahai yang menciptakan segala yang indah, keindahan yang terlihat dan yang tak terlihat, keindahan yang terdengar dan tak terdengar, keindahan yang terucapkan dan tak terucapkan, keindahan yang terasa dan tak dapat dirasa, keindahan yang diketahui dan yang tak diketahui, keindahan yang tersaksikan dan yang tersembunyi. Semua keindahan itu berasal dari keindahan-Mu wahai Allah. Maka betapa indahnya Engkau, betapa lembutnya Engkau ya Rabbi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Allah, wahai yang menamakan dirinya Allah, wahai yang menginginkan namanya dipanggil Allah, wahai yang menginginkan lidah kami memanggil Zat-Nya dengan panggilan Allah, wahai yang menginginkan kami mengharapkannya dengan mengingat nama Allah, wahai yang menciptakan lidah kami bergetar menyebut nama Allah, wahai yang memberikan kemampuan pada jemari kami menuliskan nama Allah. Maka dengan kemauan-Mu ku sebut nama-Mu Allah. Dengan keinginan-Mu ku rindukan Engkau Allah. Dengan keinginan-Mu aku ingin dekat kepadamu wahai Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, kami tidak membenci saudara kami, mereka yang terjebak narkotika, terjebak minuman keras, terjebak kemaksiatan, terjebak kriminalitas, terjebak sabung ayam, terjebak korupsi. Beri mereka hidayah ya Allah, ya Allah. Beri mereka taubat ya Allah. Kami tidak membenci mereka, tapi kami kasihan kalau mereka wafat. Ya Allah, bagaimana mereka menghadapi malaikat Israel di saat sakaratul maut mencekik mereka dan mencabut roh mereka dengan kemarahan. Malaikat Israel mencabutnya dengan sekeras-kerasnya. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, karuniakan kepada kami
hati yang merasakan indahnya cinta kepadamu. Ya Allah, golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan, rindu ingin pulang berjumpa denganmu. Ya Allah, ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianatimu, melainkan jadikan apapun yang kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas nikmat darimu, semakin ridho dengan ketentuan apapun darimu. Saudara, jangan kau lalaikan tugasmu untuk umimu. Sekarang umimu masih hidup apa sudah wafat? Sekarang umimu masih hidup apa sudah wafat? Yang masih hidup berusahalah untuk mengumrahkan ibunya, untuk menghajikan ibunya. Bawa ibumu ke Ka'bah, saudara. Bawa ibumu ke makam Rasulullah. Buka rezeki yang hadir, yang punya baik, yang punya niat baik buat ibunya. Dan sekarang yang ibunya di alam barzah, sampaikan salammu untuk ibumu. Katakan, yuk katakan, Assalamualaikum ya ummi. Katakan, Assalamualaikum ya ummi. terus sampai nyambung. Assalamualaikum. Terus sampai nyambung, saudara. Terus Assalamualaikum sampai nyambung. Selamat ibuku untuk rahmat Allah. Untukmu rahmat Allah ya ummi. Untukmu ampunan Allah ya ummi. Terus sampai nyambung, hadirkan. Hadirkan. Terus nikmati. Nikmati terus, nikmati istighfar yang baik. Nikmati terus. Terus hadirkan wajah ibu sampai dapat terus. Terus sampai dapat terus. Hadirkan wajah ibu, hadirkan wajah ibunya. Jangan hiraukan orang-orang yang tidak khusyuk di kanan kirimu. Terus. Assalamualaikum ya ummi. Untukmu ampunan Allah ya ummi. Pastikan ibu kami tidak diazab di alam kuburnya ya Allah. Pastikan ibu kami tidak diazab di alam kuburnya. Pastikan ibu kami tidak diazab di alam kuburnya. Ilahi, pastikan ibu kami masuk surga tanpa hisab. Ilahi, pastikan ibu kami masuk surga tanpa hisab. Sekarang doakan ayahmu, ayahmu yang mengazankan di telinga kananmu dan mengqomatkan di telinga kirimu. Doakan ayahmu diberkahi Allah. Ampuni ayah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rahmati ayah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rahmati ayah ya Allah, ya Allah. Ampuni ayah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua doakan kedua orang tuamu. Pastikan kedua orang tuamu bahagia di malam hari ini. Pastikan kedua orang tuamu bahagia di malam hari ini. Semua katakan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah suka melihat kita saat ini. Allah asik melihat kita saat ini. Dia banggakan kita di hadapan malaikat. Lihatlah hamba-hambaku. Teruskan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teruskan. Ya Allah. Ampuni seluruh umat Islam ya Allah. Berkahi Indonesia ya Allah. Berkahi Purworejo ini ya Allah. Berkahi semua pondok pesantren yang ada di Purworejo ini ya Allah. Ya Allah. Berkahi Majlis Raudhatul Jannah ya Allah. Berkahi kepada para pengasuhnya ya Allah. Berkahi tempatnya ya Allah. Yang mana tempat ini kini Engkau kumpulkan kami. Ya Allah, berikan keberkahan ya Allah kepada para jamaahnya ya Allah. Berikan pula keberkahan kepada lingkungannya ya Allah. Berikan keberkahan kepada yang hadir di majlis ini maupun yang tidak hadir di majlis ini ya Allah.
Yang sakit sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Yang sedang usaha semoga dilancarkan usahanya ya Allah. Yang sedang menjabat semoga dinaikkan jabatannya. Yang sedang berjuang berdakwah semoga ditambah karismanya oleh Allah. Yang belum punya keturunan semoga segera diberi keturunan yang soleh dan solehah. Yang belum mendapatkan jodoh semoga segera mendapatkan jodohnya. Yang sedang bertani semoga diberi hasil yang berkah melimpah ruah. Yang sedang dililit utang piutang berikan ya Rabb, berikan kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya ya Allah. Mudahkan rezekinya, karuniakan kepadanya istri-istri yang solehah, istri-istri yang mampu meneduhkan batin suami, suami-suami yang mampu meneduhkan batin istrinya. Rabb, ya Allah, ya Allah, tidak ada keributan antar suami istri ya Rabb. Ya Rabb, jadikan anak keturunan kami anak yang soleh dan solehah. Berikan keberkahan ya Rabb kepada yang mengadakan acara ini. Pemimpinnya jadikan hamba-hambamu yang soleh dan solehah. Ulamanya ya Rabb, ulamanya ya Rabb bersatu istiqomah. Tidak ada keributan antar ulama, tidak ada perselisihan antar ulama. Ya Rabb, gabungkan antara ulama dan umara, satukan tujuannya, tujuan yang Engkau ridhoi, mengangkat syariat Nabi Muhammad dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saat ini Engkau kumpulkan kami di majlis Zikrul Maut ini. Kami berdoa diamini bersama para habaib. Kami berdoa diamini bersama para kiai. Kami berdoa pun diamini para yatim piatu. Kami berdoa diamini para mu'alaf. Kami berdoa diamini para pendosa yang saat ini menangis bertaubat kepadamu. Kami berdoa diamini banyak para musafir yang mana beliau Rasul katakan doa musafir mustajabah. Terus angkat kedua tanganmu ya Allah, bi barakati wa karamati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ridallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Igdi hajatina. Silakan yang punya hajat masing-masing haturkan sama Allah. Silakan. Allah, Allah, Allah. Saudara, terus saya amini, amin, amin ya Rabb. Ijabah ya Rabb, ijabah. Karena Allah melihat dan mendengar semua hajat-hajatmu, dan juga Allah punya semua solusi atas semua hajat-hajatmu, atas semua harapanmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Allahumma in dhaghala al-ujbu wal kibru wal riya'u wa sum'atu wa nuqsanu fi amali laka ma la nabbi aw alimtu tuhan wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon semuanya duduk, enggak usah berdiri, soalnya yang bertugas. Subhanallah semuanya. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
أكبر سبحان الله والحمد لله. Mari. Illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha 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 illallah wallahu akbar. Ya Allah ya Latif ya Allah, mari. Ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif. Semuanya. Ya Allah ya Latif 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 ya Allah ya Allah ya Latif 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 ya Allah ya Latif. Mari ibu-ibu diajak zikir, lisannya diajak zikir kepada Allah. Ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Allah ya Latif ya Allah ya Allah ya Latif 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 ya Allah ya Latif
يا الله يا لطيف 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 يا لطيف يا الله 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 يا لطيف. Monggo semua. Ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Allah ya Latif 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 ya Allah ya Allah ya Latif 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 ya Allah ya Allah ya Latif 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 ya Allah ya Latif. Istajib doana ya Allah. Ya Allah ya Latif 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 ya Allah ya Latif
يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله jangan di jalan oh ya latif ya Allah 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 ya Allah ya latif 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 ya latif ya Allah 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 ya latif takbir Allahu Akbar mari Allahu Akbar Allahu Akbar pelan-pelan
Segala puja-puji sampai akhir hayat hanya milik Allah. Bapak, Ibu, saya masih sangat muda, sangat terbatas dari ilmu yang saya sampaikan. Dari hal apapun, di dalam saya harus ngopeni panas, ungkep yang lumayan luar biasa. Ini basah guyup ini Bapak, Masya Allah. Semoga saja berkah pengajian ini, amin Allahumma. Bapak bisa minta Fatihah panjenengan buat orang tua, ibunda, ustazah Ita yang saat ini dalam kondisi sakit. Semoga berkah daripada Fatihah ini Allah jadikan obat buat beliau, amin Allahumma. Sekaligus Fatihah panjenengan karena Allah buat ibundanya menjadi pintu hidayah buat keluarga Ibu Ita, amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saking dalam akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suwun dumateng Yai Masudi kepurih ndonga dongane kula salam sarenteng ugi jamaah sedaya. Monggo Yai. Al-Fatihah. A'udzu bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakam mazidah. Ya alhamd kama yamtali wajhika 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min khanahati mamat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa kashaftah wa la badana syafaitah wa la taqul hamatul awrah qad wa yassataha Yassirlana fi umukuniha wa asli aqibataha Maghfirna dhunubana wa khatayana kullaha Fina khatayana kullaha Fina khatayana kullaha Filana wa liwalidayna kama rabbayana sighara Wa liwajibati alina wa limasyakhina Wa li jamil mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al-ahyan amad Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina wa yassir lana ila ma yurdika ya qaribuk. Allahumma inna nas'afa wal afiyah wal ma'afata daima fid dini wal akhirah. Nas'aluka min hasan nabiyyika rasuluka Muhammadin sallam wa naqim min syarri masta'adzaka nabiyyika rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi balag wa binat ya Allah ridhaka wal jannah nasakhatika banar. Nas'aluka husnul khatim husnul khatimah. Nas'aluka fikaham fiddin wa ziyadatan fil ilmi wa kifayatan fil rizki wa sihhatan fil badani wa taubatan qabla maut wa rahatan wa sya'idal maut wa jamban ya khairul mahsad fa'ana bi alam ta'alimna yanfa'una membarik lana fi umrina wa barik lana fi alamina wa barik lana auladin wa dzurriyyatana wa barik fi arzakina berkematan ya Allah. Allahumma zana auladana wa dzurriyyatina wa tamanidana wa jamil mu'minin min ahli aimi wal khairi wal kunna wa sa'adah wa tatayahum min anis syarri wa dzurriyyatin tughyan wa syaqawa wa taj'al ibadika as-salihin
ibadikas syakirin, ibadikas sabirin, ibadikal muttaqin, ulama'ikal amirin, walkal mukhlisin, al-maqarabin, bilatingka rahmah, wa hayyi lana min amina rasyada, wa hayyi lana min amina rasyada, wa ma'ana syada, rabbana sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillah, qabul bisiril fatihah.